Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce my name is Sukma Ayu Yuliani. I'm from English Study Program. I will explain the material branch of linguistics. Okay, next. Phonology. Phonology is a branch of linguistics that study how language or dialect systematically organize the sound. The term also refers to the sound or sound system of any particular language variety. At one time, the study of phonology only related to the study of the system of phonemic in spoken language. Nah, jadi fonologi itu adalah cabang linguistik yang mempelajari bagaimana bahasa atau dialog mengatur bunyinya secara sistematis. Istilah ini juga mengacu pada sistem suara atau tanda dari berbagai bahasa tertentu pada suatu waktu. Studi fonologi hanya terkait dengan studi sistem fonem dalam bahasa lisan. An example of phonology is the study of different sounds and the way they come together to form speech and words, such as the compression of the sound of the two P sound in pop-up. Contoh fonologi, studi tentang suara yang berbeda dan cara mereka bersatu untuk membentuk ucapan dan kata-kata seperti perbandingan suara dari dua suara P dalam pop-up. And next, morphology. In linguistics, morphology is the study of words, how they are formed, and their relationship to other words in the same language. It analyzes the structure of words and parts of words such as system, root word, prefix, and suffix. Jadi, dalam linguistik, morfologi adalah studi tentang kata-kata, bagaimana kata itu berbentuk, dan hubungannya dengan kata-kata lain dalam bahasa yang sama. Ini menganalisis struktur kata dan bagian kata seperti batang, akar kata, awalan, dan akhiran. Next, syntax. Syntax, the arrangement of words in sentence, clauses and phrases, and the study of the formation of sentence and the relationship of their component parts. Jadi, sintaksis itu adalah susunan kata dalam kalimat, klausa, dan frasa, serta studi tentang pembentukan kalimat dan hubungan bagian-bagian komponen. Example of syntax in a sentence. The boy jumped happily. The boy happily jumped. Happily, the boy jumped. Jadi di tiga contoh itu tadi memiliki makna yang berbeda-beda. Yang pertama itu anak laki-laki itu melompat dengan gaya. Yang kedua, anak laki-laki itu melompat dengan gembira. Yang ketiga, untungnya bocah itu melompat. Next, semantik. Semantic, in the study of meaning in language, it can be applied the entire text or to single words. For example, destination and last stop technically mean the same thing, but study of semantic analyze their subtle heads of meaning. Jadi, penjelasan dari semantik ini adalah studi tentang makna dalam bahasa. Hal ini dapat diterapkan untuk seluruh teks atau kata-kata tunggal, misalnya tujuan dan perhentian terakhir. Secara teknis memiliki arti yang sama, tetapi mahasiswa semantik menganalisis nuansa makna yang halus. Pragmatic, dealing with things sensibly and realistic
In a way that is based on practical rather than theoretical consideration. Jadi, pragmatik ini berurusan dengan hal-hal yang masuk akal dan realistis dengan cara yang didasarkan pada pertimbangan praktis daripada teoritas. Psycholinguistic. Psycholinguistic involves language processing, reading, writing, speaking, listening, and memory. For instance, how words on paper are turned into meaning in the mind. Nah, jadi psycholinguistik ini melibatkan pemrosesan bahasa, membaca, menulis, dan berbicara, mendengarkan, dan memori. Misalnya, bagaimana kata-kata di atas kertas diubah menjadi makna dalam pikiran. And next, the last material, sociolinguistic. Sociolinguistic is the descriptive study of the effect of any and all aspects of society, including culture norms, expression, and context, on the way language is used and society effect on language. It differs from sociology of language, with focus on the effect of language on society. Jadi, sosiolinguistik adalah studi deskriptif tentang pengaruh setiap dan semua aspek masyarakat, termasuk norma budaya, harapan, dan konteks pada cara bahasa digunakan, dan pengaruh masyarakat terhadap bahasa. Ini berbeda dari sosiologi bahasa yang berfokus pada efek bahasa pada masyarakat. Okay, maybe that's all I can say. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.